Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Adrianto dengan NIM 90100119012, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan memaparkan poin pembahasan pertama, yaitu struktur pasar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu struktur dan apa itu pasar. Struktur adalah susunan atau pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam nama yang sama. Biasanya, struktur dipakai untuk menyusun atau mengelompokkan beberapa informasi menjadi sesuatu. Kemudian, pasar. Pasar adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen untuk kemudian melakukan transaksi jual-beli. Jadi, struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam pasar dan sekaligus menggambarkan tingkat kompetensi yang terjadi dalam suatu pasar tersebut. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri dan jenis produk yang dihasilkan. Nah, struktur pasar pada analisis ekonomi itu dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pentingnya struktur pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Misalnya, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi pula dan menuntut untuk lebih efisien. Kemudian, bagaimana struktur pasar yang Islami? Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang dapat menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen dan terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriana dengan NIM 90100119010, kelas A Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi kami, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna meliputi yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu orang penjual dalam pasar. Karena dia merupakan satu-satunya penjual dalam pasar, maka antara penjual secara individu dan pasar adalah identik. Sehingga kurva permintaan yang dihadapi oleh monopolis dan kurva permintaan pasar adalah sama. Beberapa yang memungkinkan keberadaan monopoli antara lain yang pertama, hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada satu perusahaan tertentu. Yang kedua, produk yang telah memperoleh hak paten. Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah yang pertama, hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga. Yang kedua, pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Dan yang ketiga, jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam. Yang kedua adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misalnya jasa salon, angkutan, toko obat, atau apotik. Ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah yang pertama, terdiri atas banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat banyak penjual yang besarnya sama, sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai pasar. Yang ketiga, penjual mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan
persaingan dan memengaruhi harga pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Indriani Sri Samsial, NIM 9010119007, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Hasriana, yaitu C. Pasar oligopoli. Secara harfiah, oligopoli berarti ada beberapa penjualan di pasar. Boleh dikatakan oligopoli merupakan pertengahan dari monopoli dan monopolistic competition. Dalam monopoli, penjual dapat menentukan harga tanpa harus khawatir reaksi penjual lain. Dalam monopolistic competition, penjual hanya dapat menentukan harga pada kisaran tertentu, karena bila ia menjual di luar kisaran tersebut, penjual yang lain dengan barang yang sama akan merebut pelanggannya. Dalam pasar oligopoli, di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memerhatikan reaksi penjual lain. Di sini ada dua aksi yang diambil dalam penjualan ini, yaitu yang pertama menentukan barang kuantitas yang akan diproduksinya. Model yang menjelaskan hal ini adalah Carnot quantity competition. Yang kedua adalah menentukan berapa harga yang akan ditawar. Model yang menjelaskan hal ini adalah Bert-Hare price competition. Pasar oligopoli ini mempunyai ciri-ciri. Di sini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Yang kedua, produk-produknya berstandar. Yang ketiga, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka. Yang keempat, peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Munawwarah dengan NIM 9010119034, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau disebut juga sebagai pasar persaingan murni adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna ini terbagi menjadi 2 unsur. Yang pertama itu struktur pasar dan yang kedua adalah kebebasan ekonomi. Yang dimana struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih dekat struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya adalah bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, dan perfect information. Kemudian yang kedua adalah kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah pilar utama dalam struktur pasar Islami yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tunisa dengan NIM 9010119032. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Zulfatul Munawwarah. Materi yang saya bawakan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna harus memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, homogenitas produk atau biasa disebut dengan homogeneous product. Yang dimaksud dengan produk yang homogen adalah produk yang
memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Konsumen tidak membeli merek barang, tetapi kegunaan barang. Karena itu, semua perusahaan dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan kreativitas yang sama. Yang kedua, pengetahuan sempurna atau biasa disebut dengan perfect knowledge. Para pelaku ekonomi, yaitu konsumen dan produsen, memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Dengan demikian, konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, output perusahaan relatif kecil atau biasa disebut dengan small relatively output. Semua perusahaan dalam industri atau pasar dianggap berproduksi efisien atau biaya rata-rata terendah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kendati pun demikian, jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Konsekuensi dari asumsi ketiga adalah bahwa perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar atau price taker. Karena secara individu, perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Yang kelima, keleluasan masuk keluar pasar atau biasa disebut dengan free entry and exit. Maksudnya di sini adalah bebas masuk atau keluar, berarti tidak ada biaya khusus yang menyulitkan perusahaan untuk masuk maupun keluar dari suatu perusahaan.